sekarang adalah Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemarin beliau sambil Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, kemudian Pak Dr. Joni, beliau Direktur di Rumah Sakit Sutomo. Kami memang pertama melihat gerakan PMI, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. COVID ini kategorinya adalah bencana non alam. Proses yang kita lihat, saya menyebut bahwa Surabaya ini adalah epicentrum dari Jawa Timur. Data kemarin kami terus terang memang agak kaget karena tambahnya langsung 59 yang positif bervariasi kemarin, dari 103 kemudian menjadi 152. Ternyata yang 3 itu double, jadi terakhir kemarin 152. Lalu kami punya PDP 717. PDP 717 ini harus segera di-swab. Kemudian rapid test kami 5.000 lebih. Di briefing sendiri oleh Prof. Aryati, waktu itu berkenan mengkomunikasikan bagaimana teman-teman ini akan melaksanakan tugas-tugas itu, dan kami juga harus melakukan banyak percepatan penanganan karena dari rapid test sudah tercatat per kemarin 126 yang positif. Kita biasanya jam-jam 3 sudah selesai melakukan kompilasi data dari kabupaten kota. Jam 4 kita akan mendapatkan update dari pusat. Biasanya kemudian kita konsolidasi data kita. Kenapa? Karena kalau ada yang PDP kemudian positif, jadi kan datanya berubah. Biasanya jam 17 kita update, dan update kita bisa di tracing melalui radar COVID. Jadi radar COVID-19 di webnya Pemprov itu bisa di tracing sampai dengan tingkat kecamatan. Kami memang berharap bahwa kabupaten kota akan membuat pemetaan sampai tingkat desa dan subdesa, artinya dusun, supaya masing-masing kemudian bisa mendapatkan peta. Akhirnya mereka bisa melakukan isolasi mandiri atau observasi mandiri, apakah berbasis dusun ataukah berbasis desa. Jadi yang kami punya sekarang radar COVID-19 itu bisa di tracing sampai di tingkat kecamatan. Jadi kita pun sebenarnya sekarang bisa melihat kalau di kecamatan ini apa ada ODP, apa ada PDP, atau ada yang positif. Kita punya peta sampai di tingkat kecamatan. Kepentingannya adalah bahwa kita memang harus melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama. Itu yang kami inginkan, sinergitas dari yang sudah dilakukan oleh provinsi, kabupaten, kota. Kami melihat kecepatan respon dari PMI di setiap daerah itu luar biasa. Nah, kami kemudian juga mendapatkan informasi di beberapa daerah bahwa ada kesulitan mereka untuk bisa mengakses darah. Pola-pola yang dilakukan oleh Pak Ketua PMI Jawa Timur, Pak Imam, ini sudah penjangkauannya luar biasa, sudah dengan TNI, sudah dengan Polri, dan memang hari-hari ini teman-teman dari BUMN yang di Jawa Timur itu untuk bisa bersama-sama melakukan donor darah. Begitu juga teman-teman yang di Pemprov. Nah, ada format di mana mungkin ada mobil yang biasa melayani dari PMI, barangkali bisa dijadwal di tanggal berapa di Gerahadi misalnya. Teman-teman BUMN juga kalau 5-10 orang barangkali masih bisa menjaga physical distancing, mereka juga berkenan untuk ke Gerahadi misalnya, katakan seminggu ke depan, barangkali mulai Senin sampai dengan Jumat, barangkali mobilnya memungkinkan untuk standby di Gerahadi. Kami akan mengkomunikasikan karena beberapa di antara teman-teman BUMN juga sudah mengkonfirmasi kepada kami. Tentu semua atas izin Pak Imam. Format mekanismenya kami akan mengikuti bagaimana yang terbaik. Berikutnya,
kami punya etanol 70%, kami punya etanol 80%. Kalau saya lihat ada sprayer di situ. Jikalau mungkin untuk formula disinfektan ada kebutuhan etanol, kami relatif punya agak cukup itu dalam artian Pak Imam, saya tadi diskusi dengan Pak Kohar, Pak Dr. Kohar, Pak Dr. Doni, teman-teman wartawan yang ini jangan dikutip, karena